Fir'aun itu bukan nama orang. Tapi terkadang seseorang itu nggak mau sabar di sini. Akibatnya apa? Air itu ada 3, Bu ya. Ada air yang thahir. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. اللهم يسر كل عسير وارزق لنا في تيسير كل عسير فان تيسير كل عسير عليك يسير وانت مولانا ونعم المولى ونعم النصير. Baik, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita di sekalian. Insyaallah kita akan coba melanjutkan kembali ya pembahasan di pertemuan kemarin. Kemarin kita sudah sampai di ayat 125. Nah, sekarang berarti di ayat 126. Surah apa? وَكَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى. Baik, sudah mulai sekarang? Sudah. Oh, ya sudah. Ada yang mau baca? وَكَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى. Baik, saya baca terjemahannya. Sekalian terjemahannya. Terjemahannya Allah berfirman, demikianlah datang kepadamu ayat-ayat kami dan kamu mengabaikannya. Jadi begitu pula pada hari ini kamu diabaikan. Alhamdulillah, kita kemarin di sekalian. Amin. Baik, sudah? Ya. Kalau sudah saya lanjutkan ya, begitu ya? Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di pertemuan kemarin kita sudah sama-sama mempelajari bahwa sesungguhnya seseorang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, yang lupa atas apa perintah dari Allah Subhanahu wa taala, yang mereka lupa terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan setelah di pertemuan kemarin kita sudah tahu bahwa Allah menyebutkan bahwa setiap orang yang lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala atau mereka-mereka yang abai terhadap panggilan Allah Subhanahu wa taala, mereka-mereka yang mencoba untuk tidak mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang sulit atau berat hatinya untuk mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala, maka kehidupannya dia itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ma'isyatan dhanka, yaitu kehidupan yang sangat sempit. Apa maksud dari kata ma'isyatan dhanka? Ma'isyatan dhanka itu adalah kehidupan yang tidak ada artinya sama sekali, yang hatinya itu selalu sesak, yang hatinya itu selalu tidak tenang, yang dia selalu terganggu ketika ada orang yang lebih hebat daripada dirinya. Itu hati yang selalu tidak merasa puas saat dia melihat ada orang yang lebih hebat daripada dirinya. Dia mencoba untuk mendapatkan, atau dia mencoba untuk berambisi untuk lebih daripada orang tadi. Namun pada saat dia melihat ada orang yang justru lebih rendah daripada dirinya, dia justru tertawa-tawa dan dia seakan abai dengan keadaan orang tersebut. Orang mukmin tidak seperti itu, Ibu sekalian. Seorang mukmin digambarkan Rasulullah SAW al-jasadil wahid, seperti satu tubuh. Apabila satu tubuh yang sakit atau satu bagian tubuh itu sakit, maka semua tubuh itu juga sakit. Namun jika satu tubuh yang lain itu sehat, maka semuanya pun juga ikut sehat. Jadi akan sangat berdosa sekali
Jika ibu-ibu yang ada di sini merasa sedih, jika ibu-ibu yang ada di sini itu merasa susah, jika ibu-ibu yang ada di sini merasa berat kehidupannya, jika kehidupan ibu-ibu sekarang mungkin ada yang merasa berat, tapi saya yang ada di sini tuh merasa lapang. Atau misalkan pada hari ini saya merasa lapang, sedangkan ibu-ibu yang ada di sini merasa berat, maka sudah dolim diri ini, sangat dolim diri ini. Kenapa? Karena bagaimana mungkin kita sebagai satu tubuh, ya, kita seakan-akan satu tubuh. Namun jika ibu-ibu terasa tersakiti, ibu-ibu terasa tersakiti, dan saya justru tidak peduli dengan rasa sakit yang ibu rasakan, ini berarti saya merasa dolim terhadap ibu-ibu sekalian, dan saya merasa dolim terhadap diri saya sendiri. Coba bayangkan, misalkan kayak campangan gitu ya. Ya kali saya misalkan campangan di situ, atau kayak saya misalkan habis kesenggol kena ujung daripada lemari ini. Lalu jari kaki saya, jari kelingking kaki saya yang kena di lemari ini sakit sehingga memang akibatnya karena keseleo tadi. Lalu karena saya tidak peduli terhadap rasa sakit tadi, akhirnya saya biarkan. Kalau saya biarkan, apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi itu akan membuka. Ketika membuka nanti otomatis anatomi dari kaki atau anatomi dari tulang-tulang yang ada di kaki itu menjadi tidak seimbang. Akibatnya apa? Itu akan menjadi penyakit yang berkelanjutan. Makanya pada saat ada orang lain yang sedih dan diri kita itu tidak sedih, artinya sesama muslim, ada satu muslim itu sedih dan kita sendiri itu tidak sedih, maka apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi itu adalah kerusakan dalam diri kita, bukan kerusakan bagi saudara kita, tidak. Ibaratnya ibu-ibu sekalian, kalau pada hari ini ibu-ibu sedih, pada hari ini ibu-ibu merasa susah kehidupannya, sedangkan saya pada hari ini merasa lapang hidupnya, dalam arti saya tidak peduli terhadap keadaan ibu pada hari ini, lalu saya tidak peduli, maka yang merasa sakit bukan sekedar itu, tapi itu akan mencederai hati saya, mencederai kepekaan saya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibaratnya, bagaimana mungkin saya akan peka terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi saya tidak peduli terhadap makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tidak peduli. Untuk itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan keadaan orang-orang yang hidupnya itu sempit, dan ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat, mereka apa yang mereka rasakan? Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kondisi orang yang berada di akhirat, dia akan merasa sulit, dan bahkan Allah menyebutkan wa kadzalika yauma tunsa, mereka akan dilupakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana pada saat kita di dunia ibu-ibu sekalian, kita semua itu ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau kita ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia, maka di akhirat kita akan diingat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun jika pada saat di dunia kita lupa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, di akhirat juga kita akan dilupakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yaumul la yanfa'u malun wa la banun." Pada hari itu anak dan harta tidak berguna. Pada hari itu anak dan harta itu tidak ada gunanya. Orang yang sudah tua, misalkan ada kakek, ada nenek, dia ketika sudah tua, sudah masuk ke dalam masa gugur dalam kehidupan dia, maka dia hanya berharap anaknya lah yang nanti suatu saat akan memberikan khidmat atau yang akan peduli terhadap dirinya. Artinya kalau misalkan kita dalam keadaan lemah, ibu sekalian, misalkan ibu-ibu dalam keadaan lemah, pasti harapan pertama orang yang akan menolong ibu itu adalah anak ibu. Tapi di akhirat itu tidak ada gunanya, tidak ada gunanya. Artinya di akhirat kita dalam keadaan lemah, butuh pertolongan seseorang yang bisa memberikan syafaat, ya, tapi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan khususnya butuh bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun di hari itu anak tidak ada gunanya. Yaumul la yanfa'u malun wa la banun. Harta pun juga tidak ada gunanya. Kita ini kan merasa tenang karena di rekening kita itu masih ada uang. Coba kalau misalkan di rekening kita itu tinggal cuma dua. Berapa itu? Dua. Ya, kalau misalnya di rekening kita misalkan ya ada apa namanya
minim sekali besar, sangat minim. Untuk digunakan di hari ini pun juga tidak kuat. Bahkan mungkin rekening kita saja ya, mungkin rekening kita kalau toh masih di bawah standar kita, dalam arti rekening kita mungkin 1 juta, kita masih bisa hidup kok dengan 1 juta. Tapi kan tadi ya, supaya susah banget jadi rekening makin menipis gitu. Karena memang namanya orang itu bro, itu pasti berharap lebih lagi. Rekeningnya udah 1 juta, rekeningnya udah 10 juta. Nanti ketika mau ada pengeluaran, ya misalkan 10 juta, lalu dia alhamdulillah dapat rezeki 2 juta, 12 juta, lalu ada pengeluaran yang besar, dia berharap agar tidak kurang daripada 10 juta. Minimal 10 juta itu tetap dan tidak berubah. Nanti kalau udah sampai 20 juta, ada tambahan lagi 3 juta atau 5 juta, jadi 25 juta. Nah, minimal kalau ada pengeluaran nggak boleh kurang daripada rekening saya nggak boleh kurang dari 20 juta. Nafsu akan memancing agar terus-menerus seperti itu. Tapi begitulah, kita itu kan merasa tenang karena apa? Karena kita masih ada rekening, ya kita masih punya uang di rekening kita. Tapi pada hari itu kita nggak punya rekening. Di hari kiamat kita nggak punya rekening. Kita nggak punya rekening. Kita nggak punya uang, kita nggak punya simpanan di bawah bantal, ya kita nggak punya simpanan di mana lagi? Di bawah kasur ya, di bawah kasur kita nggak punya juga. Ya gelang-gelang emas juga udah nggak ada sama sekali di situ, ya nggak ada yang bisa dijual. Udah nggak ada, tanah aja kita nggak punya. Artinya apa? Artinya sama sekali kita nggak punya apa. Yaumul la yanfa'u malun wala banun. Harta dan anak itu tidak ada gunanya di akhirat. Illa ma atallaha biqadri. Kecuali siapa yang datang pada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat atau hati yang berdasarkan dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya pada hari itu kita dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita akan dilupakan oleh orang-orang terdekat kita. Kalau makanya persyaratan agar kita betul-betul diingat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ingat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini. Kalau ingat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, insyaallah nanti akan kita akan ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi. Manusia itu memiliki kecenderungan untuk melupakan orang lain. Manusia itu memiliki kecenderungan untuk melupakan orang lain. Coba berapa banyak sih orang yang peduli sama kita? Mungkin sebagian dari kita saja. Bahkan kita berkumpul di sini belum tentu kita tuh peduli satu sama lain. Nah itu, makanya manusia memang memiliki kecenderungan untuk bercerai-berai. Manusia itu memiliki kecenderungan untuk memikirkan dirinya sendiri. Dia tidak memikirkan orang lain. Padahal kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala ingin titipkan kepada manusia itu adalah agar dia bisa peduli terhadap orang lain. Coba, Nabi Yusuf itu kurang apa? Kurang berbaktinya apa kepada orang lain? Kurang khidmat apa kepada keluarganya? Tapi beliau justru ditenggelamkan oleh saudara-saudaranya, dimasukkan ke dalam sumur. Ini keluarganya sendiri. Dan berapa banyak dari kita justru dicampakkan oleh keluarga-keluarga kita. Kita lagi butuh sesuatu, keluarga kita ada kami minta sesuatu buat apa? Keluarga kita minta. Bahkan kita itu masih dalam tahap tidak percaya dengan keluarga kita. Ini kan tanda bahwa kepekaan diri kita yang sekalian berarti luar biasa. Makanya kenapa para sahabat itu mengajarkan kepada kita, terkhusus Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bahwa seorang mukmin itu tidak akan sempurna keimanannya sampai dia mencintai keluarganya atau mencintai orang lain atau dia lebih cinta terhadap orang lain daripada dirinya sendiri. Kenapa Rasulullah SAW mengajarkan sama kita, kamu lebih mulia kalau kamu mencintai orang lain daripada mencintai dirimu sendiri? Kok bisa? Karena manusia secara fitrah pasti akan mencintai dirinya sendiri. Tapi untuk mencintai orang lain itu belum tentu. Dia belum tentu akan mencintai orang lain. Saya pernah dapat kisah ini sekali. Ada seorang yang sangat kaya sekali, sangat kaya. Dia punya perusahaan besar. Jadi orang ini curhat dengan Ustaz saya menceritakan kepada saya. Jadi ada orang yang sangat kaya, orang yang punya perusahaan, sekolahnya kaya luar biasa. Anaknya ini disekolahkan di sekolah-sekolah internasional. Bapaknya ini luar biasa, ya, orang tuanya ini luar biasa. Dia membangun masjid, lalu dia itu jadi jadi ya mengurus masjid. Artinya kehidupan dia digunakan untuk umat.
Tapi yang menjadi problem adalah saat dia mendidik anaknya, dia tidak mendidik, tidak memberikan nilai-nilai keislaman, tidak memberikan nilai-nilai kehidupan bagi anaknya. Jadi anaknya ini saking sibuknya bapaknya sama ibunya, dia ngurus untuk pribadinya dia ngurus untuk keluarganya, anaknya dimasukkan ke sekolah-sekolah terbaik, bahkan sampai dia anaknya itu kuliah di luar negeri. Ya. Saya itu anaknya kuliah di luar negeri. Dan ketika anak itu sudah dewasa, otomatis perusahaan si orang tua itu diberikan kepada anak. Apa yang terjadi? Anak itu tidak peduli dengan orang tuanya. Anak itu tidak peduli dengan agamanya. Minum homer lah, minum homer lah, apa ya? Gaya hidupnya itu adalah gaya hidup yang tidak Islami sekali. Ada orang tuanya itu menyesal. Ya, orang tuanya itu menyesal. Kenapa? Ya, kenapa saya itu dulu itu tidak memberikan pendidikan yang Islami kepada anak-anak saya? Jadi orang tua itu akan sangat tersiksa saat anaknya itu tidak mewarisi nilai luhur yang ditanamkan oleh orang tuanya. Jadi kalau misalkan orang tuanya itu memiliki nilai atau budi luhur ya, memiliki adab yang baik, memiliki akhlak yang mulia, lalu anaknya ini dia tidak bisa menerima atau berat banget lah untuk menerima, atau dia itu tidak melakukan apa yang dulu dilakukan oleh ayahnya, itu tersiksa banget oleh orang tua. Sangat tersiksa. Bahkan meskipun anaknya sejahtera secara hidupnya, tapi kalau misalkan anaknya tidak baik, coba saja dia akan tersiksa sekali. Makanya kita itu ya selalu dihantui bahwa kebahagiaan itu adalah ketika kita memiliki banyak harta. Saya katakan tidak. Itu bukanlah letak kebahagiaan. Banyaknya harta, banyaknya banyaknya harta, banyaknya aset, itu hanya salah satu sarana terkecil untuk agar kita bisa bahagia. Sarana terkecil dia bukan intisari daripada kebahagiaan. Saya bisa buktikan banyak orang. Saya kebetulan juga mengisi kajian di orang-orang yang cukup kaya. Ya, saya mengisi kajian di orang-orang yang dalam tanda kutip utang. Ya. Banyak dari jamaah saya yang cukup kaya. Artinya kekayaannya itu nggak tahu lah rekeningnya berapa juga. Tapi ya banyak dari mereka itu yang punya masalah dengan anaknya. Banyak juga yang punya masalah dengan suaminya. Biasanya yang rajin ngaji itu ya benar ibu-ibu gitu kan. Ya, di mana-mana pun semua ngaji itu pasti ibu-ibu. Bapak-bapak itu aja. Iya. Jadi istrinya rajin ngaji, ya. Suaminya nggak ngaji sama sekali, atau suami dan istri sama-sama juga ngaji, tapi anaknya terlantar. Anaknya itu antisosial. Kita tuh kan kadang senang ya lihat anak-anak kita di depan sini gitu kan ya, dengan beraninya gitu kan, ya, dengan beraninya di depan sini ya, sama-sama main di masjid. Kita tuh senang banget lihat yang seperti ini. Tapi kalau misalkan saya menemukan ada beberapa daripada jamaah-jamaah saya gitu, yang justru yang memiliki kekayaan yang sangat luar biasa, anak itu sama sekali nggak pernah keluar, masuk ke kamar ya, di depan laptop, di depan PC, dia main game terus dari pagi sampai malam. Sholat aja kalau disuruh sama orang tuanya. Kalau anak kita yang ada di sini ya mungkin ya kalau sholatnya mungkin ya perlu diperbaiki. Tapi mereka karena memiliki kawan yang melaksanakan sholat, akhirnya dia bilang, udah mau sholat sama kamu lah gitu, minta sama ibunya, mau beliin aku sarung mbak, mau sholat bareng sama teman-temanku. Akhirnya pertama dikasih sarung, terus habis itu dikasih peci, akhirnya anaknya rajin sholat. Ini anaknya udah sampai dewasa, yang umurnya bahkan seumuran saya bu. Seumuran saya masih doyan yang main game di dalam rumah, nggak pernah keluar dan tak punya teman. Nggak punya teman sama sekali. Mereka kalau ditanya, kalau kita diskusi dengan dia, mereka cerdas. Wah, pertanyaan-pertanyaannya itu kritis. Tapi ya tadi, hatinya kosong. Mereka terisi dengan pikirannya. Mereka pintar karena mereka belajar di sekolah-sekolah yang terbaik. Tapi mereka tidak pernah bahagia, bahkan orang tua yang merasa tersiksa itu. Ada jamaah saya yang sebulan sekali itu keluar negeri. Sebulan sekali itu keluar negeri. Bukan urusan bisnis. Jalan-jalan.
keliling dunia jalan-jalan. Kalau misalkan urusan bisnis oke lah, sebulan sekali. Sebulan sekali itu keluar negeri, ya, sebulan sekali keluar negeri, tapi anaknya tidak bahagia. Orang tuanya pun juga tersiksa. Akhirnya dia mencari pelampiasan. Dia mencari pelampiasan kebahagiaannya itu adalah ketika dia di luar. Ketika dia di luar negeri. Nah itu artinya apa? Artinya bahwa setiap kekayaan, setiap pamor, rumah yang besar, harta yang begitu banyak, rekening yang bermacam-macam, itu tidak menjamin seseorang itu bisa bahagia. Gak ada jaminan sama sekali. Saya bisa buktikan kapanpun. Saya bisa buktikan. Jadi kalau misalnya, memang saya tidak memungkiri bahwa harta itu adalah salah satu sarana agar kita bisa bahagia. Sarana ya. Tetap bagaimanapun, itu perbagian orang gak enak gitu kan. Fir'aun itu bukan nama orang. Nama asli siapa, Bu? Siapa nama asli Fir'aun? Ada yang tahu? Fir'aun itu nama aslinya Ramses ya. Itu nama aslinya. Fir'aun itu artinya pemimpin Mesir saat itu disebut sebagai Fir'aun. Ya, pemimpin Mesir saat itu disebut sebagai Fir'aun. Ya gitu. Jadi bukan nama aslinya. Nama aslinya itu Ramses. Baik. Fir'aun itu punya peraturan dalam negaranya. Dalam rezimnya itu dia punya peraturan bahwa setiap anak lelaki yang lahir dari seorang wanita, ya Ramses ya. Jadi seorang anak lelaki yang lahir dari seorang wanita yang hidup di era Fir'aun, maka anak laki-laki itu harus dibunuh. Kenapa? Karena dia khawatir suatu saat ini anak laki-laki yang lahir itu akan menjatuhkan dia. Dia tidak mau ada orang lain yang lebih hebat daripada dirinya. Enggak mau. Makanya kalau ada anak laki-laki yang lahir, maka harus dibunuh di situ. Itulah yang menghantui anak ibunda daripada Nabi Musa alaihissalam. Ibunda Musa alaihissalam, beliau tentu sebagai seorang ibu takut dan tidak mau merasa kehilangan saat anaknya yang baru lahir itu hendak diambil oleh Fir'aun di sana. Ini kisahnya menarik sekali, Bapak sekalian. Bagaimana beliau akhirnya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ihi. Maka Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada ibunda Nabi Musa agar kamu susuilah anakmu. Ya, kamu jangan takut. Kamu jangan takut karena tadi kalau misalkan baru lahir ya, itu kan pasti suaranya pasti terdengar lah ya. Suaranya pasti terdengar, informasi bahwa oh ada anak yang lahir di situ. Nanti misalkan ada orang-orang yang suka bocorin informasi ini, ada orang-orang yang gosip di situ. Ternyata ada anak yang lahir di situ. Tapi Allah Subhanahu wa taala bilang kepada ibu Nabi Musa, kamu jangan khawatir, ya. Susuilah anakmu, orang-orang tidak akan membocorkan informasi kalau kau memiliki anak. Baik. Satu. Yang kedua adalah saat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fa idza khifti 'alaihi fa'alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani. Kalau kamu takut, ya, maka hanyutkanlah anakmu di Sungai Nil, dan kamu jangan takut dan kamu juga jangan bersedih ditinggal oleh anakmu. Baik, ini kan cerita, Bu, lebih dramatis daripada kisah-kisah yang sering kita dengar di film, sering kita dengar di dongeng-dongeng. Kalau misalkan kita dengar di dongeng-dongeng itu kan kalau misalkan ada ibu gitu ya, ada ibu yang kayaknya nggak mau menerima anaknya atau misalkan dia diusir ya, khawatir anaknya ini akan tersiksa, maka biasanya apa? Ditaruh di depan rumahnya orang. Berharap agar apa? Agar orang dalam rumah ini bisa mengadopsi anaknya. Itu lebih hebat daripada itu, Bu. Dihanyutkan anaknya. Ya, dihanyutkan anaknya, artinya ditaruh dalam peti, dimasukkan di dalam peti tadi, lalu dihanyutkan di sana. Kekhawatirannya itu kan bukan sekedar anak ini nanti akan diambil oleh Fir'aun, enggak. Tapi karena di sungai, kekhawatiran tenggelamlah di sana, tiba-tiba ada buaya di situ, atau misalkan ada apa lagi ya, atau tiba-tiba hanyut entah kemana, kekhawatirannya merasa luar biasa di situ, Bu. Kalau sekedar diambil, oh berarti masih selamat, masih ada kemungkinan untuk selamat.
Tapi kalau misalkan di laut, coba bayangkan, di sungai, sungai Nil itu panjang banget ibu-ibu sekalian. Ya, dari Mesir, Sudan, wah itu panjang banget lah. Silakan nanti dicek di internet lah tentang panjangnya sungai Nil itu berapa kilo di sana. Artinya adalah bahwa pada saat itu ibu Nabi Musa merasa berat sekali untuk meninggalkan sang Musa atau meninggalkan anaknya. Lalu Allah Subhanahu wa taala secara spesifik di sini menyebutkan, ya, wala takhafi wala tahzani. Kamu jangan takut dan jangan pula bersedih. Apa perbedaan antara takut dan sedih, Bu? Apa beda takut sama sedih? Letak perbedaannya ada di mana? Kalau sedih nangis. Saya kalau sedih nggak nangis, Bu. Baik, apa takut sama sedih? Apa? Khawatir. Kalau sedih? Masya Allah. Ada jawaban lain? Kalau takut itu berkaitan dengan masa depan, ya. Tapi kalau sedih itu berkaitan dengan masa lalu. Maksudnya gini, ibu takut nggak sama masa lalu ibu? Ibu buat apa ditakutin masa lalu kok gitu kan ya? Kan takut itu kan sama masa depan. Aduh kalau besok nanti anakku nih gimana, nanti keluarga aku gimana, saya punya uang atau enggak gitu. Jadi takut itu kaitannya dengan masa depan. Artinya ketakutan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wala takhafi wala tahzani. Kamu jangan takut dan jangan pula bersedih. Artinya kamu nggak usah takut kalau nanti misalkan bakal tenggelam. Kamu jangan takut kalau nanti bakal dimakan sama buaya. Kamu jangan khawatir kalau nanti akan ditangkap sama Fir'aun. Nggak usah takut. Wala tahzani dan jangan pula bersedih. Jadi setelah dihanyutkan, kan berarti dia sudah sedih gitu kan? Ya sedih. Sedih terhadap apa? Karena pada saat itu dia sudah menghanyutkan dan ketika menghanyutkan berarti sudah selesai. Jadi otomatis takut itu kaitannya dengan masa depan dan sedih itu kaitannya dengan masa lalu. Dan sama-sama takut dan sedih itu perasaan gundah dalam jiwa. Ya, perasaan gundah dalam jiwa yang berkaitan dengan masa depan disebut sebagai takut, perasaan gundah dalam jiwa berkenaan dengan masa lalu itu yang disebut sebagai sedih. Nah, Allah Subhanahu wa taala menutup peran itu. Artinya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada ibu Nabi Musa, kamu jangan takut dan jangan pula bersedih di situ. Ya. Tapi apakah Allah Subhanahu wa taala melarang takut dan melarang sedih? Enggak. Allah Subhanahu wa taala di ayat ini menyebutkan bahwa dalam konteks mengajarkan agar ibunda Nabi Musa itu tenang. Ya, agar ibunda Nabi Musa itu tenang. Ini menjadi pertanda ibu-ibu sekalian bahwa sesungguhnya takut dan sedih itu adalah fitrah manusia. Nggak apa-apa kita itu takut, nggak apa-apa kita itu sedih, ibu-ibu. Allah Subhanahu wa taala nggak melarang kita untuk takut. Allah Subhanahu wa taala nggak melarang kita untuk sedih. Itu manusiawi. Allah di ayat ini melarang ibunda Nabi Musa untuk takut dan jangan sedih. Tujuannya itu adalah untuk menenangkan beliau. Bukan dalam arti melarang secara mutlak takut dan melarang secara mutlak kesedihan di situ. Terkadang kan ada orang yang kayak gitu ya Bu ya, nggak mau sedih gitu. Apalagi biasanya ya perempuan gitu kan ya, ibu-ibu itu kan biasanya nggak mau sedih, apalagi kalau misalkan dihadapkan dengan problem keluarga. Kalau yang masih perempuan yang masih jomblo biasanya ya karena problem percintaan di situ gitu kan. Baru nangis sedikit, aduh kenapa sih kok aku nangis ya kan kayak gitu. Nggak ada yang salah dengan nangis gitu. Nggak ada yang salah. Selama ini orang ini merasa tersiksa dengan apa ya, mohon maaf ya, dia tersiksa dengan merasa sok kuat gitu. Menangislah, bersedihlah. Kita ini manusia. Tunjukkanlah kalau diri kita itu adalah manusia. Berapa kali Rasulullah SAW itu menangis? Berapa kali Rasulullah SAW itu bersedih? Rasulullah saat ditinggal oleh Abu Thalib, kurang sedih apa? Pamannya yang selalu membantu beliau, pamannya yang selalu mendorong beliau untuk berdakwah, tiba-tiba meninggal dalam keadaan kufur, coba bayangkan. Artinya di dunia sudah dia tidak temui dan di akhirat lebih tidak ditemui lagi. Istrinya Khadijah yang selalu membentengi dia, yang selalu mensupport dakwanya dia, tiba-tiba meninggal di umur beliau yang 50 tahun, coba. Artinya ibu-ibu sekalian, Rasulullah pun juga pernah sedih, sahabat-sahabat pun juga pernah sedih. Maka menangislah, bersedihlah, nggak ada masalah. Tapi ya tadi ya, kesedihan dan ketakutan itu jangan sampai mencederai keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai seperti itu, Bu. Kita boleh nangis bombay, Bu.
Ya, nangis Bombay. Tahu? Iya bener ya, nangis Bombay ya. Soalnya nangis itu ada dua, Bu. Ada nangis kebo sama nangis nangis Bombay. Ya, saya pernah dengerin ya, nangis itu ada dua, nangis kebo sama nangis Bombay di sana. Iya, nggak apa-apa kita itu menangis. Tapi yang menjadi masalah itu adalah karena tadi ratapan kita, karena tangisan kita, lalu kita terlalu mendayu-dayu dengan tangisan kita, sampai merasa tidak mau menerima takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang menjadi masalah dalam sebuah tangisan. Mungkin ada sebagian pertanyaan, Ustadz, kalau misalkan kita ditinggal sama orang tua kita, Ustadz, katanya itu tangisan kita itu akan memberikan azab kepada orang tua kita di kuburan kita, gitu kan ya? Pernah dengar hadisnya ya? Ya, pernah dengar. Nah, jadi tangisan itu ada dua modelnya, Bu, kata Ibnu Qayyim. Jadi ada tangisan yang sifatnya itu tangisan apa ya? Tangisan yang fitrah ya, yang tabiat manusia itu tangis. Ada tangisan biasa, yang manusiawi lah. Tapi ada tangisan yang tadi ya, tangisan yang lebay gitu ya, tangisan yang lebay, tangisan yang sangat apa namanya apa ya bahasanya itu apa? Ya yes, pokoknya nangis sampai guling-guling gitulah, Bu. Nah itu tangisan apa, Bu? Gulung kuming, ya. Kalau orang Jawa bilangnya gulung kuming gitu ya. Ya. Iya. Jadi ada tangisan apa namanya? Tangisan manusiawi, ada tangisan yang tidak manusiawi gitu, Bu ya. Nah, jadi tangisan kalau misalkan kita sekedar nangis ya itu nggak ada masalah. Itu tabiat manusia menangis di situ. Justru kalau misalkan ada orang tua kita meninggal, ada keluarga kita yang meninggal, kita nggak nangis, itu patut dipertanyakan kenapa kita tuh nggak nangis di sana. Ya, wah ada yang seneng, Bu ya. Oh gitu ya, ya gitu. Iya soalnya ya tadi ada beberapa saya pernah nemuin juga ada orang yang kayak seneng gitu ditinggal sama orang tuanya meninggal gitu. Satu gara-gara warisan, terus yang kedua alhamdulillah mati juga gitu. Sampai ada kayak gitu, saya pernah dengar itu, Bu. Saya pernah dengar itu, ada dari tetangga saya itu ada yang kayak gitu. Alhamdulillah meninggal juga, repot ngurusinnya gitu kan, ya udah sakit. Sampai kayak gitu, astagfirullahaladzim. Ya tadi, Bu ya, jadi janganlah ya, jangan. Bagaimanapun beliau itu adalah orang tua. Ya, bagaimanapun orang tua kita itu punya posisi lebih besar daripada kita gitu. Ya. Kita ngurusi orang tua itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyuruh, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyuruh kita untuk mengurus mereka. Ya. Kita itu kan lebih cerewet dulu waktu masih kecil dibanding orang tua kita yang sudah mulai tua. Kita itu kan merasa berat untuk mengurus orang tua kita karena ya tadi. Karena kita dalam kondisi yang sudah prima, kondisi ideal, kita sudah dewasa, mampu untuk berpikir rasional. Kita dihadapkan sama orang tua yang sudah ya tadi, orang tua yang sudah lemah, orang tua yang mintanya macam-macam di situ ya. Ya dikasih bakwan mintanya tempe, dikasih tempe mintanya tahu. Ya susah, Bu ya. Tapi ya tadi, seberapa cerewet sih orang tua kita dibanding dengan kita sendiri waktu masih kecil gitu. Seberapa cerewet coba. Orang tua kita itu ya wallahu alam ya, tapi hampir orang tua tidak akan ada yang pernah mengeluhkan anaknya ketika anaknya itu masih kecil di situ. Mungkin kalau anaknya itu sudah mulai dewasa baru dia mulai cerewet di situ ya. Orang tuanya ngatur-ngatur macam-macam gitulah. Tapi pada saat anak itu masih kecil, maka orang tuanya itu akan rela untuk melakukan apapun demi untuk apa? Demi untuk menyelamatkan anaknya. Kalau orang tua kita yang dalam kondisi prima ideal tadi berkorban untuk kita yang masih cerewet pada saat masih kecil, harusnya kita yang sekarang dalam keadaan lebih dewasa, orang tua kita sudah melemah, harusnya kita pun juga bisa menyayangi mereka. Sudah memang sepantasnya seperti itu, ibu-ibu sekalian ya. Jadi sekali lagi, memang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kembalikan manusia sesuai dengan masa kecilnya seperti apa. Karena sekali lagi ya, namanya orang kalau sudah mulai menua gitu kan, pasti sudah kembali lagi seperti anak kecil lagi gitu. Ya, tiba-tiba emosinya tidak terkendali, kadang bijaknya luar biasa, ya kadang seperti anak kecil, kadang macam-macam. Ya begitulah. Ya, manusia itu ada masa-masanya dia dari lemah menjadi kuat dan menjadi lemah lagi di situ. Kalau toh misalkan kita tidak sabar ya sudah gitu, kita tidak akan mendapatkan keberkahan daripada orang tua kita. Baik. Selanjutnya, yang jelas
ibunda Nabi Musa itu diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar jangan takut dan jangan bersedih, dan Allah berikan dua dan Allah Subhanahu wa taala berikan dua kebahagiaan kepada ibunda Nabi Musa. Yang pertama, bahwa Nabi Musa akan dikembalikan kepada beliau. Artinya nanti di ayat-ayat selanjutnya akan ada cerita di mana yang menyusui Nabi Musa itu adalah ibundanya sendiri. Jadi nanti akan ada kisahnya, Bu. Jadi kisah singkatnya itu adalah saat ibunda Nabi Musa itu nanti dipungut oleh pembantu-pembantunya Fir'aun. Ya. Lalu setelah itu dihadapkanlah dengan Fir'aun, dan Fir'aun ingin membunuh Nabi Musa. Maka istri daripada Fir'aun itu akan berkata kepada Fir'aun, kamu jangan bunuh dia. Dia ini adalah qurratu ain bagiku. Dia itu adalah penyejuk mataku, penyejuk mataku. Jadi Musa ini saking tampannya, Musa ini saking indahnya. Maka sang istrinya Fir'aun namanya siapa, Bu? Asia atau Aisyah, Bu? Asia, ya. Asia. Ya. Asia merasa bahwa wah, ini adalah anak yang terbaik di situ. Tapi begitulah. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa Fir'aun ini nggak punya anak laki-laki, Bu. Ya, ada riwayat yang mengatakan bahwasanya Fir'aun ini nggak punya anak laki-laki. Dan Asia pada saat itu dia itu tidak tidak menghasilkan susu, tidak menghasilkan ASI bagi Musa. Akibatnya apa? Artinya setelah itu Asia meminta agar dicarikan di penduduk Mesir saat itu siapa yang bisa menyusui Musa. Dan ternyata yang menyusui itu adalah ibunya sendiri. Ya. Artinya Allah Subhanahu wa taala kembalikan Musa kepada ibunya. Untuk itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan waja'iluhu inna radduhu ilaiki waja'iluhu minal mursalin. Allah kasih dua kemuliaan kepada ibu Nabi Musa. Yang pertama adalah Allah akan kembalikan Nabi Musa kepada dirinya, dan Allah Subhanahu wa taala akan jadikan Nabi Musa sebagai seorang rasul. Jadi, Bu, Allah Subhanahu wa taala itu balas kebaikan kita. Atau Allah Subhanahu wa taala membalas pengorbanan kita, Bu. Itu ada dua, Bu. Dan orang itu kadang-kadang itu berhenti di sini. Berhenti yang di pertama. Orang dulu mungkin jarang ngaji. Ya, orang dulu jarang ngaji. Ini sering kali kalau misalkan saya dapati beberapa orang yang dulunya nggak pernah ngaji terus tiba-tiba ngaji, ya. Itu sering kali terjebak di dalam keadaan ini. Jadi keadaannya gimana? Jadi dia dulu nggak pernah ngaji. Terus tiba-tiba dia ngaji. Ya, tiba-tiba dia ngaji. Artinya saat dia awalnya nggak ngaji dan menjadi ngaji, dia kan otomatis akan meninggalkan lingkungannya yang dulu yang tidak baik, lalu menuju lingkungan yang lebih baik di sana, kan ya? Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala ganti silaturahim dia yang dulunya silaturahim dengan orang baik dan orang tidak baik menjadi silaturahim kepada orang baik. Artinya Allah Subhanahu wa taala ganti kebaikan dia. Satu. Tapi terkadang seseorang itu nggak mau sabar di sini. Akibatnya apa? Allah Subhanahu wa taala nggak ngasih sesuatu yang lebih manis daripada itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi Musa, ibu Nabi Musa dua, yaitu Nabi Musa akan dikembalikan kepada beliau, dan Allah akan jadikan Nabi Musa sebagai seorang rasul. Artinya kaidah dalam memberikan balasan, ya Allah Subhanahu wa taala, kaidah Allah dalam memberikan balasan adalah Allah akan membalas sesuai dengan apa yang kita lakukan, satu, dan Allah akan memberikan hadiah lebih bagi siapa yang mau istiqomah di situ. Ya, jadi kalau satu kebaikan yang kita lakukan, Allah akan balas dengan dua kebaikan. Itu Allah Subhanahu Wa Taala. Berbeda dengan kita. Kalau kita balas satu, ya kalau bisa udah dibalas gitu aja. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala nggak seperti itu. Allah Subhanahu Wa Taala saat kita berbuat baik, Allah Subhanahu Wa Taala akan membalas dengan sesuatu yang lebih baik lagi di sana. Makanya, Bu, ya, kita itu kan diperintahkan agar kalau dalam fikih itu, Bu, kalau dalam fikih itu diajarkan agar kita itu kalau misalkan ada satu pertanyaan itu jawabannya dua. Misalkan Rasulullah SAW, ini saya pernah contohkan kalau nggak salah di sini tentang hadis pertama di Bulughul Maram. Jadi Rasulullah SAW itu pernah ditanya tentang status air laut. Air laut itu suci atau enggak, Bu? Suci beneran? Kalau
Enggak. Ayo, ada. Suci atau enggak air laut coba? Rasanya asin loh, Bu. Asinnya alami. Enggak dibuat-buat. Oke, kalau misalkan ada air terus dikasih garam, suci atau enggak? Enggak suci. Enggak suci, berarti najis. Jadi apa? Nah, itu pelajaran pertama yang saya jelasin kan waktu itu kan ya. Air itu ada 3, Bu ya. Ada air yang tohir, ya, bukan nama orang ya, tohir, bukan nama orang di situ. Soalnya ada saudara saya itu yang namain burungnya itu tohir, gitu kan. Jadi dia pelihara burung, burungnya namanya tohir, gitu. Tetangga saya ada yang namanya tohir juga, ya, agak tersinggung gitu. Baik, ada air yang disebut sebagai air yang tohir. Tohir itu artinya yang suci. Ada air yang kedua yang disebut sebagai air yang tohur. Tohur itu beda sama tohir. Kalau tohir itu cuma suci saja, belum tentu bisa mensucikan. Ya. Kalau tohur itu 2, dia suci dan bisa juga mensucikan. Yang tohir doang itu misalkan contoh apa? Ya, air mustamal, atau misalkan tadi ya air apa namanya, air garam gitu ya. Kopi itu dibuat, atau susu deh, susu buat wudhu itu boleh nggak? Beneran? Kotor. Ya, dia tohir ya, dia suci, tapi nggak bisa untuk mensucikan. Nah, lalu ada air yang tohur. Tohur itu air yang suci dan mampu untuk mensucikan. Contohnya apa? Ya air misalkan air di keran gitu kan, atau air apapun lah ya. Nah, lalu ada yang disebut sebagai air yang najis di situ. Nah, air najis itu apa? Ya air yang sudah kemasukan benda najis, itu yang disebut sebagai air yang najis. Nah, sekarang pertanyaannya itu adalah ya tadi air masukin garam. Itu air yang mana? Air yang tohur atau air yang najis? Tohir ya Bu ya, jangan ketipu ya, jangan ketipu. Ya, jadi air yang tohir, dia suci tapi nggak bisa mensucikan. Oke, sekarang air laut itu suci atau enggak? Oke, suci. Baik, sepakat deh ya, suci ya. Bisa mensucikan atau enggak? Gimana Bu? Enggak. Ada rasa, baik. Kalau air sungai gitu Bu, itu ada rasanya enggak ya? Enggak ada rasanya. Kalau tiba-tiba ada rasanya, waduh bahaya, waduh. Berarti ada sesuatu yang mengalir di sana sehingga ada. Baik. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh salah seorang sahabat tentang status air laut. Ya, sahabat pun juga bimbang. Ya, bimbang. Ini air laut itu boleh dibuat untuk bersuci atau enggak? Karena ya tadi betul Bu. Karena air laut itu beda dengan air biasanya. Jadi sahabat itu bimbang. Akhirnya dia tanya pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bagaimana dengan status air laut? Dia jadi gini. Jadi sahabat ini sedang berlayar. Ya, persediaan air beliau itu sedikit. Ya, artinya kalau air itu digunakan untuk berwudu, beliau nggak minum. Ya, jadi nggak minum sahabat ini. Akhirnya apa? Akhirnya dia pakai air itu untuk minum dan air laut itu dipakai untuk bersuci. Lalu bertanyalah kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bagaimana status air laut? Boleh nggak digunakan untuk bersuci? Rasulullah menjawab, huwat tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Airnya itu suci dan mampu untuk mensucikan, dan bangkai di laut itu halal. Nah, jadi Rasulullah menyebutkan bahwa air laut itu tohur, ya, dia suci dan juga bisa mensucikan di situ. Jadi kalau misalkan ibu ke Ancol gitu ya, susah-susah karena apa namanya mau wudhu kan ada musola, ada musola kecil gitu ya di dekat pantai gitu kan. Kalau antriannya panjang, ya, ke laut aja di situ wudhu di sana bisa. Kalau mau ya, atau misalkan ambil, barangkali ada yang mau ngambil bawa ember di sana. Kalau ada ya, ya gitu ya. Ya. Ambil airnya di situ, bersuci pakai air laut, nggak ada masalah di sana. Ya, jadi air laut itu termasuk yang tohur di sana. Ya, gitu. Nah, poin pentingnya adalah satu, ya selain masalah air tadi, Rasulullah SAW cuma ditanya tentang status air.
Tapi Rasulullah jawabannya dua. Airnya suci dan bangkai yang ada di laut itu halal di sana. Ya, jadi boleh ya, boleh untuk dimakan. Saya pernah nyebutin di sini Bu ya, hukum makan kepiting itu boleh atau enggak Bu ya? Pernah atau lupa? Hukum makan kepiting boleh atau enggak Bu? Baik. Oke, kepiting itu hewan darat, hewan laut, atau hewan di dua alam, amfibi. Berarti boleh atau enggak Bu? Waduh, orang Jakarta Utara nggak makan kepiting nggak enak lah gitu. Jadi gimana? Boleh atau nggak makan kepiting Ibu? Nggak boleh. Oke. Oke. Sekarang saya mau nanya lagi deh Bu. Kodok itu binatang amfibi atau bukan? Walam ya. Boleh dimakan atau enggak? Boleh atau enggak Bu? Enggak boleh ya? Berarti kepiting enggak boleh juga Bu? Tidak Bu? Boleh. Suiki. Yuyu itu kan. Yuyu nang sawah. Jadi gimana Bu? Boleh atau nggak makan kepiting? Ya Allah. Boleh ya. Baik. Kepiting itu Bu ya, itu hewan laut Bu. Kepiting itu hewan laut. Jadi tahun 2000 itu MUI melakukan penelitian. MUI itu melakukan penelitian tentang status hukum makan kepiting Bu. Jadi waktu itu menggandeng atau minta pendapat dari salah satu dosen yang ada di atau spesialis kepiting yang ada di IPB, ya di IPB, Institut Pertanian Bogor di sana ya. Dan ternyata dosen daripada IPB tadi yang spesialis di bidang kepiting, dia mengatakan bahwasanya kepiting itu adalah hewan laut, bukan hewan dua alam atau hewan amfibi, bukan. Dibuktikan dengan apa? Yang pertama adalah bahwa kepiting itu tidak bernafas dengan dia bernafas dengan insang. Dia sama seperti ikan. Makanya dia itu bernafas dengan insang, satu. Terus yang kedua, kalau dia itu ke darat, itu bukan dia sedang bernafas, enggak. Dia ke darat itu ya, itu menggunakan pernafasan yang masih ada di dalam insangnya tadi. Ya. Jadi itu dia bisa di darat itu bukan dalam keadaan bernafas, enggak. Karena dia punya bekal pernafasan yang masih ada di dalam insangnya, sehingga pada saat dia di darat itu cuma sebentar aja, nggak bisa lama-lama. Dia pasti akan balik lagi ke laut gitu. Dan semua pakar kepiting itu sepakat bahwasanya kepiting itu adalah hewan laut Bu. Jadi bukan hewan amfibi, apalagi hewan darat di situ. Jadi otomatis makan kepiting boleh. Alhamdulillah ya Bu ya. Ya, makan kepiting itu boleh Bu ya. Makan kepiting itu termasuk hewan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sana. Hah? Apa aja? Saya itu ya meski mending gak usah deh Bu ya. Itu kan ya, lihat aja udah nggak enak gitu Bu ya. Apanya? Oh iya. Masya Allah. Tapi yang jelas para ulama berbeda pendapat tentang status kodok, tapi mayoritas ulama berkata bahwasanya kodok itu termasuk hewan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa jangan dimakan misalnya. Ya, jangan ya. Karena itu termasuk hewan amfibi, dia itu yang hidup bermai, hidup di laut dan juga hidup di darat di sana. Ya. Dia masih banyak makanan yang lain lah ya daripada makan kodok di sana ya. Iya. Ya, soalnya ya kadang ya memang saya nggak tahu ya, heran juga gitu. Saya wallahu alam. Mungkin saya ngelihat ya karena mungkin bukan selera saya. Saya tuh ngelihat ya Allah ada orang yang makan ular gitu kan. Iya, ada yang makan ular, ada yang makan apa lagi itu biawak gitu ya. Macam-macam ya. Kita bisa menganalisa sih ya hukumnya itu gimana. Namun yang menjadi masalah itu adalah ya buat apa gitu makan yang itu gitu. Gimana? Apa? Buat obat. Oh, kalau misalkan buat obat, kalau misalkan tidak ada obat lain selain obat itu nggak apa-apa, darurat.
Tapi kalau misalkan masih ada obat lain, dia gunakanlah untuk yang lain di situ ya. Jadi pengobatan itu urusan sains Bu ya. Jadi tolong perhatikan. Saya pun juga sebetulnya Bu ya, saya pribadi kan gini, ada beberapa, ya mungkin gini ya, kadang beberapa ada orang itu kan yang obat itu ya karena perasaan gitu ya. Oh dulu saya pernah makan ini sehat gitu kan ya. Iya buat Anda mungkin sehat, tapi kalau saya yang makan bisa jadi wassalam saya gitu. Ya, jadi otomatis obat itu urusan sains. Maka kita tanyakan kepada para pakarnya saja, dan kita gunakan obat-obat yang memang bisa secara sepakat maksudnya itu sehat gitu Bu ya. Tapi kalau misalkan yang masih agak dugaan, belum tentu, masih dugaan-dugaan saja ya, apalagi keinginan makannya itu sekedar cuma hanya ingin makan, lalu pengobatannya itu nomor kedua, itu kan berarti niatnya bukan niat yang baik di situ. Niatnya memang pengen aja makan cicak atau makan apa itu, makan tokek gitu kan, ya Allah. Ya itu, ya cari obat yang lain lah ya gitu. Saya bukan yang nggak bisa jawab pertanyaannya Bu, saya bisa aja jawab pertanyaan, cuma cari yang lain aja deh Bu gitu kan ya. Kadang kita itu ya nggak perlu aneh-aneh lah yang makan, nanti kayak corona kemarin kan, gara-gara orang yang di sana itu makan kelelawar, makan, iya Bu beneran Bu, makan ular, terus makan apa itu, anaknya kodok itu namanya apa? Cebong. Nah itu baik.